Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama channel Katua Institute, channelnya anak teknik, channel yang keren ya, dan mantap. Oke, kali ini saya kedatangan tamu dari adinda kita, Hazim. Dulu saya udah pernah interview Hazim juga, cuma online ya. Sekarang udah jumpa secara langsung. Ini saya minta Hazim langsung perkenalkan diri, boleh? Buat teman-teman, khususnya nih teman-teman sarjana teknik yang baru lulus tentu ya, untuk bisa mengambil pengalamannya dari Hazim. Oke, silakan perkenalan diri dulu. Oke, terima kasih Damil. Ya, perkenalkan sebelumnya nama saya Hazim. Saya dulu di kuliah. Nama lengkapnya? Oh iya, nama lengkap ya. Iya. Nama lengkapnya Muhammad Hazim Fesa. Jadi biasanya kalau teman-teman di kuliah manggilnya Hazim di lingkungan di teknik mesin. Dulu kuliah di teknik mesin UNAN. Angkatan 2013 masuknya, lulus di 2017, alhamdulillah bisa menyelesaikan tepat waktu. 4 tahun? 4 tahun. Wah, keren ya, 4 tahun. Alhamdulillah. Saya 5 tahun. Emang kalau dulu itu, kalau 5 tahun tuh udah cepet mungkin ya. Kalau 4 tahun itu ajaib. Ajaib. Kalau dulu mungkin kayak gitu. Iya, iya. Ya. 4 tahun, 2013, berarti 2017. 2017. Keluarnya ya. Ya. Iya. Nah, saya mau tanya, ini Hazim kan tinggal di Padang? Enggak, kebetulan memang dari lahir itu di Bekasi. Oh, Bekasi. Sampai SMA Bekasi, merantaunya ke Padang. Oh, nah, ya anak-anak Jakarta tuh kuliahnya ke Padang aja ya, biar kelihatan, biar bisa seperti Hazim nanti. Enggak. Enggak. Iya. Oke, sekarang kerja di mana? Kalau sekarang kerjanya di Bandung, kebetulan kotanya. Merantau lagi ke Bandung, di perusahaannya di Airbus Indonesia. Iya, Airbus Indonesia. Iya. Wah, keren ya, Airbus Indonesia ya. Ini. Alhamdulillah. Nah, boleh cerita nggak gimana kok bisa sarjana Universitas Andalas Teknik Mesin bisa bekerja di Airbus? Apakah tes gitu langsung diterima Airbus atau bagaimana? Boleh diceritakan? Boleh deh. Jadi sebenarnya kalau perjalanan karirnya, pengalaman kerja ya dah, itu udah sekitar 5 tahun lah, secara gross kasarnya 5 tahun kerja. 5 tahun ya. Jadi tamat itu 2017 di bulan Agustus, itu nggak langsung kerja, tapi nganggur. Nganggurnya lama tuh, 5 bulan. 5 bulan nganggur. Sampai bulan Desember. Desember itu nganggur. Ya, nyari kerja lumayan susah juga ternyata. 5 bulan di Jakarta. Ternyata susah. Ternyata susah, bener. Ternyata susah. Mungkin dulu kalau teman-teman pas kuliah tuh punya impian kerja di A, B, C, D. Iya. Ternyata nyari kerja itu susah. Iya. Untuk awal mulai karir itu emang susah. Iya. Jadi kerja itu pertama di 2018, ini nggak langsung kerja juga. Jadi ikut di graduate internship programnya dari Pertamina. Jadi dulu Pertamina IP ada program magang untuk sarjana. Sebenarnya untuk programnya 6 bulan. Jadi masuk di Januari 2018. Cuman di pertengahan jalan di bulan Maret keluar, mengundurkan diri dari internship itu, program itu. Karena alhamdulillah mendapatkan yang lebih baik. Secara pekerjaan ya, mungkin posisinya sebelumnya di internship, satu lagi jadi karyawan. Seperti itu. Cuman di internship sebenarnya bagus sih programnya, cuman yang nggak bagusnya itu karena jaraknya terlalu jauh, lumayan dari Bekasi ke Jakarta. Oh, dari Bekasi Jakarta jauh, makanya nggak cocok lah gitu. Nggak cocok lah, agak kurang. Internship itu magang, tapi calon karyawan Pertamina? Oh, bukan. Apa dulu itu jadi nggak dijanjikan akan menjadi karyawan Pertamina. Jadi ibaratnya kayak Pertamina ngebuka pengalaman untuk mahasiswa-mahasiswa baru, fresh graduate, supaya bisa belajar terkait ilmu oil and gas. Iya. Jadi dulu ditempatin di berbagai macam fungsi, nggak cuma anak teknik, ada anak jurusan lain juga. Iya. Jadi awalnya
dapat di situ internship Pertamina, habis itu dapat perusahaan yang lebih cocok gitu ya. Ya, yang lebih cocok lah kira-kira secara pekerjaannya gitu ya. Sebenarnya ya seperti itulah bisa Ya, dikira-kira. tapi waktu 6 bulan ya, 5 bulan nganggur ya. Terus gimana upayanya supaya bisa dapat internship itu? Iya, jadi Apa usaha yang dilakukan waktu itu? Oke deh, jadi secara pas 5 bulan nganggur itu banyak hal sih yang dilakukan dah. Mungkin pertama kayak cari informasi ya terkait bagaimana sih cara mendapatkan pekerjaan. Pertama itu basic halnya itu sih, cara dapat pekerjaan seperti apa. Terus kedua, tren pekerjaan sekarang itu seperti apa sih? Iya. Apa aja tren pekerjaan, dan setelah itu ya skill yang diperlukan apa saja seperti itu. Waktu internship itu ada tesnya ya? Tesnya apa aja tuh? Jadi waktu internship Pertamina itu tesnya ada satu sih, kebetulan satu aja. Jadi langsung dipanggil interview. Oh, langsung interview. Langsung interview user. Tapi sekarang nggak ada lagi kayaknya. Makanya kayaknya sekarang agak nggak tahu nih. Terakhir itu dengar di tahun sebelum pandemi itu masih ada. Sebelum pandemi ya masih ada. Iya. Sekarang udah belum buka lagi kayaknya. Mungkin gitu kan. belum buka Bagus lagi, sih sebenarnya ditempatkan beberapa departemen supaya dapat pengalaman kerja di lingkungan Pertamina ya gitu. Iya. Ya. Nah, terus setelah dapat perusahaan yang lebih cocok gitu, gimana caranya interviewnya, persiapannya gitu? Iya, jadi perusahaan yang baru ini kebetulan beda nih sama internship. Dulu kan di oil and gas, sekarang pindah ke otomotif manufacturing. Otomotif. Iya. Masuk di Suzuki Indonesia. Di bagian design development, tapi lebih tepatnya sih ke project manajemennya gitu. Oh, project manajemen ya. ya. Jadi yang disiapkan sebenarnya untuk tahapannya sih masuknya ya seperti masuk kerja seperti biasanya, ada kayak apply, setelah itu ada probation dulu. ada probation. Nanti setelah lulus itu kita ada probation 6 bulan. Setelah 6 bulan nanti langsung ada evaluasi dari manajer langsung. Setelah itu langsung jadi karyawan jika memang cocok seperti itu. Nah, ya ini memang untuk menjadi bisa itu ketika masuk Pertamina tuh banyak yang di interview berarti kan? Banyak. Mungkin puluhan ribu kali. Mungkin nggak tahu deh. Kayaknya soalnya banyak sih waktu itu. Ribuan mungkin. Juga rame juga sih di grup-grup gitu. Iya. Internship itu. Jadi ada latihan nggak interview sebelumnya? Latihan secara mungkin ini ya kayak Cara ngomongnya dilatih atau bagaimana? iya, jadi kayak kalau public speaking mungkin ya dari kuliah kan juga, kalau anak himpunan mungkin udah biasa juga ngomong anak himpunan gitu. Cuman untuk interview, kalau saya sendiri sih pribadi mungkin cara yang salah juga. Saya nggak belajar, nggak lihat-lihat kayak interview gimana sih caranya. Iya. Cuman lebih ke Waktu kuliah, preparationnya? bukan, malah dah ketika tes kerja gagal, nanti itu belajar. Oh gitu, Iya. belajarnya learning by doing ya? Learning by doing, benar. Ya, sering-sering interview, ini interview di sini kok saya gagap ya, apa ya? Iya. Kok bisa gagap gitu ya? Lama-lama Coba cara lain, coba belajar. 2 kali, 3 kali, sampai 10 kali, bahkan ada puluhan kali interview, Iya, kan udah interview. terbiasa. Iya. Oh, rupanya cara interview itu kan lama-lama kita perbaiki apa yang Iya. kurang, mungkin bajunya yang kurang Mungkin baju atau cantik ya penampilan kan, atau apa. atau rambutnya yang kurang rapi gitu, dirapiin dulu ya kan, giginya kuning mungkin disikat dulu mungkin ya kan, Bisa jadi. dibersihin dulu, hal-hal sepele gitu kan Betul. pengaruh kan. Kalau ketika interview nanti napasnya bau misalkan, Benar, iya, udah waduh, bete gimana duluan. ya? Bisa deh. Biasa anak-anak mesin tuh kadang kurang perhatian ya seperti itu, karena betul. sibuk dengan tugas ya, banyak sekali kan. Jadi Kalau pas kuliah sih nggak masalah, cuma kalau udah mencari kerja sih. kerja nggak bisa. Iya. Ya, terus pindah ke otomotif ya. Iya. Lama juga ya di otomotif Di ya. otomotifnya sekitar 3,5 tahun. 3,5 tahun ya. Iya. Ini perusahaan yang ketiga, Airbus atau Perusahaan keempat malah. keempat? Dihitung sama internship ini ke perusahaan keempat. Iya. Setelah Suzuki? Setelah Suzuki itu pindah ke perusahaan, mungkin kalau orang mikirnya Suzuki itu udah apa ya, udah level atasnya gitu ya. Iya. Nah, saya turun nih ke bawah ke level suppliernya. Jadi kayak turun ya supaya lebih cari pengalaman lagi sih. Pengalamannya Lebih dari bawah kompleks ya dari bawah gitu. Memang iya, kalau kita mau masuk ke industri ya,
bagusnya dari bawah dulu Iya. ya kan. Jadi kayak bikin kalau otomotif mungkin ya bayangan saya itu bikin kayak peleknya, rangkanya, fabrikasinya seperti apa, Iya. bentuknya bagaimana, formingnya mungkin ya. Iya. Jadi paham gimana cara bikinnya, proses produksinya, Iya. terus baru masuk ke atasnya gitu, manajemennya Iya, seperti apa, manajemennya lebih seperti apa. ya Iya. kan, lebih oke gitu, lebih keren gitu kan. Iya. Ya. Nah itu tujuannya biar dapat pemahaman lebih gitu kan. Iya, tujuannya itu karena merasa kayak 3 tahun kerja, cuman secara pengalaman atau ilmu kayaknya kok nggak meningkat nih. Iya 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 iya. Akhirnya coba turun ke level bawah, ke level supplier, Heeh. dan ternyata level supplier memang karena perusahaannya sendiri itu tidak besar, Nah, tapi pekerjaannya besar. kerjaannya besar, banyak Iya, yang banyak dikerjain ya kan. pekerjaan. Jadi Ini kawat lasnya apa nih ya kan? misalnya seperti itu Kawat kira-kira. lasnya apa nih ya? Terus frame-nya nih bentuknya ini kayaknya stress analisisnya nggak bagus ya. Ah, Tegannya nggak bagus ya kayak Iya. gini gitu. Desainnya gitu kan. Iya. Oh, lebih ini bagus ya. Ini ngerti di bawah gitu. Kayak di industri oil and gas juga begitu. Ya kan, kalau kita langsung loncat ke posisi di atas, iya. ya kan, posisi manajemen misalnya, Iya. misalnya kita masuk di posisi decision atau meeting decision, pokoknya decision lah, meeting membahas mengenai produk-produk, tapi Iya. kita nggak tahu di Nggak bawahnya ngerti prosesnya seperti apa sih. prosesnya seperti Iya. apa. Itu menurut saya kurang menggigit gitu Iya. kan. Ba- Lebih bisa baik sih, dari bagus bawah sih. ya kan. Iya, bagus sih. Dari Bisa bawah ke itu atas. misalnya pipa tuh pengenalan, Iya. tebalnya berapa, schedule-nya, kalau flanknya rating berapa, materialnya apa aja, ada Iya. carbon steel, ada Betul. stainless steel, Stainless steel, ada alloy. Ada alloy, ya betul. Kan di industri otomotif kan Iya, ada juga gitu belajar kan. surface treatment-nya, heat treatment, Ya, apa. coatingnya, Coatingnya catnya apa, ya iya. kan, painting ya kan. Paintingnya. Gimana proses painting yang bagus ya Iya, kan. kira-kira seperti itu. Wah, ini ya itu sebenarnya terpakai ilmu mesinnya Iya. gitu kan. Iya, jadi malah dari 3 tahun pengalaman kerja di tempat sebelumnya, yang tempat baru ini cuma setahun, tapi itu lebih kayak mungkin udah kayak 6 tahun kerja jadinya, Iya, 1 iya, tahun iya. pengalaman kerja Tapi ini. waktu di supplier ini terpakai ilmu mesinnya. Lumayan terpakai, karena kebetulan posisinya itu di supplier quality. Ah. Jadi ngawasin supplier lagi nih. Iya, iya, oh ngawasin sub Supplier suppliernya lagi, ya. iya. Oh, iya, Mulai iya. development juga. Aha. Jadi ya lumayan terpakai sih ilmu teknik mesinnya, lebih terpakai kayak mungkin ilmu material, Ya, ilmu manufaktur, manufaktur, ya. ilmu ya Ilmu gaya, tegangan tentu itu terpakai. kepake ya. Nah, Itu ilmu struktur juga kepake karena ya walaupun bukan terpakai secara detail kayak hitung-hitungan ya, cuman nggak pakai finite element kan? enggak pakai finite element ya. Itu Nggak finite pakai. elementnya udah selesai sama Finite di- elementnya udah sama orang desain, Iya, udah iya. selesai sama orang desain. Kita tinggal apply it aja Iya, iya, iya. gitu kan. Ya kita kan kalau ada finding, oh ini kayaknya nggak bener nih kan, ini ya kan Ya, bisa tahu kita bisa kan? tahu kira-kira ya berdasarkan pengalaman dan ilmu ya Ya, yang ilmu, kita punya. ada basicnya gitu. Iya. Nah terus gimana ceritanya kok bisa masuk ke Airbus? Oke, jadi kalau masuk ke Airbus-nya ini juga iseng-iseng berhadiah kalau bisa gitu. Airbus ini kan perusahaan keren Iya, lah ya, makanya perusahaan dulu- Eropa lah kan, Iya. pasti gajinya besar nih. Eropa. Amin, amin. Ya, ya gimana? Jadi kalau masuk ke Airbus-nya itu sendiri sebenarnya nothing tulus juga sih. Jadi nggak terlalu berharap bekerja di situ dari dulu. Karena dulu pas selesai kuliah pun daftarnya coba daftar internship graduate-nya di Airbus Iya, iya, di Prancis. Cuman kan ya kita sama-sama tahu ya persaingannya global, Iya, iya, mungkin top global. university dan Iya, lain-lain. iya, iya, Jadi iya. nggak lolos. Tapi menangnya Hazim kan udah pengalaman di fabrikator itu kan. Waktu daftar dulu setelah kuliah itu coba daftar internship graduate-nya di Airbus. Terus? Nah, cuman itu kan sama-sama si fresh graduate. Cuman kita kan kalau persaingan fresh graduate itu kan dilihatnya by university rankingnya kan mungkin ya. Ratingnya ya. Ya jadi mungkin kalah dulu. Itu Oh dulu udah pernah coba? coba dulu pernah coba dulu itu setelah kuliah. Cuman gagal. Karena memang ya salah satu ya siapa sih yang nggak pengen juga kan kerja di perusahaan besar Perusahaan internasional ya kan? internasional. Jadi setelah di perusahaan kedua ini coba lihat di LinkedIn, kebetulan aktifnya di LinkedIn. Lihat di LinkedIn ada lowongan nih di Indonesia. Namanya agak lucu sih, nama perusahaannya Airbus Indonesia Nusantara. Mungkin kalau
teman-teman nggak tahu mungkin dikirain ini perusahaan apa sih, dikirain perusahaan kan banyak tuh ya di LinkedIn tuh banyak perusahaan-perusahaan yang hoax juga, nggak ngerti ini lowongannya bener atau enggak, tapi setelah dibuka ternyata ngelinknya ke website Airbus-nya gitu untuk job desk, untuk job apply-nya, jadi percaya. Jadi daftar di LinkedIn awalnya. Dari LinkedIn ya. Iya. Ya dari LinkedIn. Terus masuknya bukan internship lagi kan? Bukan, langsung dengan modal yang itu tadi, modal supplier, ngawasin sub supplier gitu ya. Betul. Sama juga di Suzuki-nya 3 tahun pasti terpakai juga ilmu ilmu manufakturnya, quality, manufaktur, supply chain segala macam ya kan. Kemudian ya ilmu manajemennya di internship-nya mungkin ya bisa administrasi bisa terpakai juga. Jadi dengan pengalaman yang itu modalnya itu masuk ke Airbus itu keren kan. Sebenarnya itu gabungan sih. Pikir dari internship mungkin pikirnya internship dong belajar apa sih? Cuma kayak belajar basic Excel yang kuliah nggak belajar itu belajar di internship. Mungkin kayak belajar Excel basic kayak pivot, ngolah data gitu. Semuanya itu belajar di internship. Yang ngolah data itu penting juga ya, skill buat sarjana teknik ini ya. Kita karena Excel cuma kali tambah kurang summary biasanya gitu ya. Tapi yang pivot tadi yang untuk ngolah data yang lebih advance tuh kita mesti menguasai ya. Mesti bisa lah. Sekarang media belajar kan banyak online di YouTube banyak kan. Banyak tips and trick. TikTok yang suka TikTok juga banyak gitu. Iya, di TikTok mungkin juga ada. Banyak. Saya juga sendiri di TikTok tuh banyak tips and trick untuk Excel lah, Word, aplikasi. Banyak sekali ya manfaatnya. Ya oke. Terus waktu interview di Airbus itu banyak orang. Untuk interviewnya itu jadi langsung pertama tuh tahapannya interview sama sama HR dulu. Sama HR-nya di Indonesia, mungkin lebih ke perkenalan diri aja sih. Perkenalan diri dan background. Setelah itu dilanjutkan ke bahasa Inggris nggak? Bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris ya. Bahasa Inggrisnya jangan lupa tuh. Ya, walaupun dengan orang Indonesia waktu itu bahasa Inggris. Iya. Bahasa Inggris. Di kampus belajar bahasa Inggris? Di kampus belajar bahasa Inggris, cuman jujur bahasa Inggris belum bisa ketika pas kerja sih. Wawancara pas kerja. Oke. So now you can speak English well with also not only Indonesia I think, maybe also with Europeans. With some. You should train your sharp your eye, your ear, your mouth, your lips and tongues. Speak English So this is also very important. We need able to speak English with in the job. In the job, yes, because maybe many company in Indonesia is a multinational company, so the main language is English. Kita coba bahasa Inggris aja jadinya. It's okay, no problem. I think most of our alumni from Andalas, we used to speak Minang language every day in campus. Minang, with friends, sometimes with docent, with lecturer, we speak in Minang. We need to do some exercise in English. Do exercise, with English. So when we apply to companies such as Airbus, we can speak friendly, and we can do interview with a good way. Ini jadi interview bahasa Inggris. Oke, ya maksud saya kan teman-teman tuh yang alumni teknik Universitas Andalas ya kita perlu ini kan, bener kan? Perlu, jadi kayaknya kalau sekarang sih bahasa Inggris itu bukan kayak sesuatu yang istimewa lagi. Iya, bukan harus kewajiban. Kewajiban udah kayak bahasa Indonesia aja sekarang. Iya. Banyak juga kok media belajar bahasa Inggris sekarang kan, aplikasi Android, YouTube, banyak kok media belajar. Sekarang kalau kita mau go internasional mau nggak mau kita Inggris ya. Iya, harus bisa sih. Oke, jadi di Airbus ini pasti sangat banyak terpakai ilmu mesinnya kan? Lumayan kepakai. Jadi setelah mungkin balik tadi ke interview tadi. Nah yang penting ini nih satu lagi tuh uniknya di perusahaan Eropa, pernah 2 kali daftar perusahaan Eropa.
Jadi mereka itu mewajibkan kita kayak bikin video perkenalan diri. Oh, video dalam Video perkenalan bahasa Inggris. diri. Jadi bukan perkenalan diri doang sih. Jadi mereka kayak ini yang unik sih. Dikasih pertanyaan, satu. Nah, kita langsung menjawab tapi dengan video. Kita nggak dikasih waktu recording. Oh, live. Iya. Jadi kita nggak dikasih waktu untuk mikir untuk jawabannya. Jadi mungkin dikasih waktu mikir mungkin sekitar 10 detik. Pertanyaan itu kita harus jawab gitu. Oh, iya. Dan masalahnya adalah di dalam bahasa Inggris juga. Bahasa Inggris juga. Iya. Nah, ini dulu pernah daftar beberapa perusahaan ya, seperti ya perusahaan di Eropa style-nya seperti itu. Selain dia interview by live gitu ya dengan usernya atau HR, tapi dia juga kayak nge-record video, minta kita nge-record video gitu. Iya. Oke, Hazim, banyak yang dapat kita ambil tadi informasi dan penjelasan dari Hazim. Ini sangat bermanfaat buat alumni teknik ya Universitas Andalas yang lagi nyari kerja ya. Sekarang banyak nih, apalagi setelah pandemi ini ekonomi baru menggeliat lagi ya kan, banyak lowongan lagi buka ya kan, dari berkompetisi dengan alumni lain gitu kan. Jangan sampai gara-gara hal bahasa Inggris nggak bisa kita gagal gitu kan. Ya. Iya betul. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Ya mungkin ya lebih ke ini aja sih, kayak apapun ilmu yang sudah dipelajari pas kuliah, percayalah pasti suatu saat akan kepakai. Iya. Jujur dulu paling benci sama material sama manufaktur, tapi sekarang kerjaannya itu semua. Material ya. Iya, material pengelasan ya kan. Materialnya base metalnya apa nih ya kan? Iya. Kawat lasnya apa? Aluminium, ya. Kemudian elektrik kita mesti paham juga ya. Iya, betul. Voltage-nya Voltage-nya berapa, arusnya berapa? Iya. Apalagi yang perlu frekuensinya ya. Iya, betul. Ya, mesti Kira-kira seperti itu banyak sih. Nggak cuma di welding, mungkin nanti di proses kayak heat treatment itu heat juga. treatment ya. Apapun semuanya ya kombinasi ilmu. Iya, kombinasi ilmu. Terus kalau di ini ada coatingnya pasti kan. Kalau materialnya ini apa yang cocok, coating ini kan, painting gitu, pengecatan. Oke lah, mantap nih malam ini interview Hazim yang kerja di Airbus ya, bikin pesawat ya. Kawan-kawan kan sering naik pesawat ya, jadi bisa ketika naik pesawat ingat Hazim. Oke, itu kali ini acara kita bersama Ketua Institut, kali ini dari Hazim 2013 ya kan? 2013. Oke, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.